Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning student. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, fine. Well, before study today, some of you late to prayer. Ini mungkin pengaruh jaringan ya. Before study today, some of you late to prayer. Memulai pelajaran hari ini, satu orang dulu berdoa, pimpin temannya berdoa. Siapa bisa? Rahma, coba pimpin temannya berdoa. Teman-teman, pelajaran hari ini mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Okay. Well, last week we had study about are you still remember the lesson of the last week? Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa itu? Are you still remember? Ya, tentang, coba on kan mic-nya nak. Rahma, tentang apa? Waktu, Pak. Ya, waktu. Oke, good ya. About time ya. Nah, di situ ada bagaimana menyebutkan waktu ya, itu. How to tell the time. Itu ya. Untuk hari ini ya, saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, apalagi pada situasi ini ya, ini masa pandemi ini ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, ada kaitannya dengan waktu. Paldi 023. Di on kan kameranya nak. Ripaldi. Untuk hari ini ada kaitannya pembelajaran dengan yang minggu lalu, yaitu menanyakan waktu. Nah, sekarang kalau saya tanyakan tanggal berapa sekarang? What date today? Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 ya. Tanggal 18 ya. Nah, itu karena pada hari ini ya, kita atau kalian akan mempelajari bagaimana menyebutkan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, itu kaitannya ya, sangat berguna untuk misalnya ketika ada orang yang menanyakan ya tanggal berapa sekarang. Nah, itu untuk hari ini. Kemudian jadi itu ya, untuk bagaimana kalian bisa menyebutkan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris, menanyakan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian adapun agenda untuk kegiatan hari ini ya, the first adalah observation, mengamati. Jadi saya harap kalian telah membuka materi yang sudah saya bagikan di link WA. Jadi ada di situ, kalian telah membuka, saya harap ya, sudah membuka gambar yang sudah kalian amati dan dialog untuk menanyakan tanggal. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kalian menyusun pertanyaan, how to asking about something you not clear about the picture and dialogue ya. Kemudian bagaimana kalian menalar atau mengasosiasi yang mana ungkapan-ungkapan yang berkaitan untuk materi hari ini. Kemudian mengkomunikasikan ya, kalian menyampaikan informasi apa yang didapat dari kegiatan itu. Adapun pada kegiatan di akhir itu adalah kalian membuat kesimpulan
Jadi ya, saya harapkan ya sudah bersiap semua untuk kegiatan hari ini ya. Ada kesimpulan di situ, ada refleksi. Kesimpulan itu ya. Now I will share my screen. Ya. Saya akan membagikan layar ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Apakah kalian melihat ada nomor di situ? Are you see the number of the picture pada bagian gambar yang telah saya bagikan? Apakah kalian melihat nomor di situ? Saya mau tes ini apakah betul gambarnya atau dialognya sudah dibuka. Ada nomor di situ? Apakah ada nomor di situ? Gambar pertama dan gambar kedua yang kemarin yang saya bagikan. Rahmi, ada nomor di situ? Gambar yang pertama kemarin. Ada, Pak. Oke, ada. Good. Rahma bisa disebutkan nomor berapa yang ada kemarin situ yang kamu lihat di gambar yang saya share kemarin? Nomor 1. Ya, 1. Kemudian apakah kamu melihat ada perbedaan nomor 1 dengan nomor 4? Cara penulisannya? Ada, Pak. Ada, good. Oke. Untuk ya, saya lihat ya sudah betul ya, sudah mengamati, sudah menyimak betul materi yang saya sampaikan lagi bahwa di kegiatan ini ada beberapa penilaian termasuk bagaimana siswa yang on time ya, Ahmad Agum ya, selamat bergabung ya. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Durasinya ini untuk 45 menit. Saya harap sudah stay ya. I will share my screen. Sudah nampak ini? Sudah, Pak. Sahrul sudah lihat? Sahrul sudah lihat? Sudah, Pak. Oke, right. Sudah, Pak. How many people there? Berapa berapa orang di sini di gambar pertama, Sahrul? Berapa orang di situ gambar orang? 5. 5. Ya, berapa, Gum? How many picture in this picture, Gum? Berapa? Berapa orang di sini di gambar pertama ini? 3 orang. Ada 3 orang, Pak. Betul. Ya, kenapa sekali ya? Itu bagian dari pengamatan. Ada 3 orang di gambar yang kedua atau di sampingnya. How many people there? Perempuan lagi, Rahma. Berapa? 5, Pak. Berapa orang situ? Gambar kedua, Pak. Ya. 5 orang, Pak. Oke, 5 orang ya itu ya. Nah, itu semua untuk menyatakan nomor ya. Karena untuk pelajaran hari ini ya berkaitan dengan nomor ya. Lihat nomornya juga di situ. Untuk bagian ini, lihat nomor juga di sini ya. Lihat nomor di sini. Desember 31 ST ya. Itu semua yang kalian amati. Kemudian ada dialog juga. Dialog. Ada dialog juga. What untuk menyatakan tanggal. Itu ya. What date is today ya? Today is 20th April 2019. We will celebrate Kartini Day tomorrow. Yes, I will celebrate it too. Itu ya. Dialog about bagaimana menanyakan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Saya kira sudah diamati semua di rumahnya ini. Some of you practice the dialog. Coba silahkan berkolaborasi dengan ya Rahmi, silahkan. What date is today? Ya, Rahma. Today. Oke, lanjut. We will celebrate Kartini Day tomorrow. Yes, I will. Itu. Setelah mempraktikkan dialog dan mengamati
tentang saya harap kalian dari hasil pengamatan itu kalian menyusun atau bertanya tentang apa-apa saja yang something not clear about the dialogue, about the picture. Jadi tentang there is something not clear about the dialogue, about the picture. Pasti ada sesuatu yang tidak tidak kurang atau di not clear ya, tidak dipahami. Coba Rahma yang mau ditanyakan. Kenapa berbeda penulisan 1 ST dan 4 TH? Oke, good. Ya, sangat bagus pertanyaannya. Kenapa berbeda penulisan 1 dengan 4 dalam bahasa Inggris? Penulisan 1 ST, 4 TH. Oke. Sekarang Rahmi, silahkan bertanya juga. Siapa tahu ada there is something not clear. Nah, ditanyakan. Nah, itu tadi ya pertanyaannya Rahma. There is different. Jadi ada perbedaannya antara penulisan nomor 1 dengan nomor 4 pada gambar itu yang telah kalian amati. Sekarang pertanyaannya Rahma ya. Pertanyaannya Rahmi. Coba Rahmi bertanya tentang bagaimana cara penyebutan. Ya, silakan lanjutkan. Bagaimana cara penyebutan tanggal dalam bahasa Inggris? Oke. Nah, di situ pada dialog ya ada ada bagaimana cara penyebutan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Bagaimana cara penyebutan tanggal dalam bahasa Inggris? Ya, bagaimana cara penyebutan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, good. Kemudian Sahrul, mungkin ada juga yang mau ditanyakan tentang gambar-gambar tadi atau tentang pertanyaan yang tadi. Ada, Sahrul? Yang kamu tidak mengerti tadi? Tidak ada juga. Kemudian, ya, setelah menyusun beberapa pertanyaan, saya harap kalian bisa mengumpulkan informasi ya, baik itu dari link yang sudah saya bagikan tentang video pembelajaran dan dari informasi yang manapun. Coba diperhatikan dan disimak beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Nah, di sini tampil di sini di layarnya. Iya. Tampil Pak. Ya, Pak. Pada pengamatan yang telah kalian lakukan tadi, ya, ada di situ nomor penulisan dan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana pada dialog bagaimana menanyakan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini ya penjelasannya. Coba dicatat baik-baik Sahrul supaya semuanya juga ya, supaya nanti ada informasi yang kalian dapat dari hasil penjelasan saya ataupun dari video-video lain atau dari sumber-sumber lainnya. Di situ minggu lalu kita telah mempelajari tentang waktu, ada nomor di situ ya untuk menyatakan nomor. Untuk hari ini ya masih berkaitan dengan nomor, yaitu tanggal. Dan untuk menyatakan tanggal ya kita ada namanya cardinal number and ordinal number. Jadi cardinal number itu adalah untuk menyatakan jumlah. Misalnya pada tadi itu ada kalian telah menyebutkan pada gambar pertama ada 3 orang, pada gambar kedua ada 5 orang. Itu jumlah itu. Jadi bahasa Inggrisnya ya kita menggunakan angka biasa. Itu namanya disebut dengan cardinal number ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya.
Ada nomor di situ. Jadi nomor 3, nomor 5 itu dia definisinya namanya cardinal number. Bisa. Kemudian di situ pada pengamatan kalian juga ada 2 ND, 3 RD. Nah, di sini ya. Nah, 1 ST, 4 TH, 6 TH grade. Nah, school grade. Jadi ini disebut dengan dia dikategorikan bilangan bertingkat ordinal number. Ya gitu ya. Ordinal number itu ya the first 1 ST 2 D ya. Cara penulisannya begini. Nah, 1 ST 2 ND 3 RD 4 TH 5 TH. Nah, bisa. Kemudian cara penyebutannya berbeda. Kalau dia bilangan bertingkat, misalnya menyatakan tanggal ya, ini February the 15th ya. Nah, itu untuk penyebutan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris ya, kita menggunakan bilangan bertingkat namanya. Untuk saya akan memutarkan sebuah video ya. Coba di Masker. saya harap linknya juga ini sudah dinonton juga. How to say the date in English. For dates in spoken English, we always use an ordinal number for the day. We say the 4th of July and not 4 of July. 4th is an ordinal number. Ordinal numbers show order or sequence. Normally, there is a th at the end of the number. For example, 7, 7th, 13, 13th. However, there are some exceptions. The ordinal numbers that are highlighted in red in the chart are irregular or have a slight change in spelling. The most important exceptions are for the first 3 days. We say first, second, and third. Notice when written as numbers they end in ST, ND, or RD. All the other ordinal numbers end in TH. There are 2 ways of giving the date in English. In United States, they put the month before the day. Videonya sebenarnya di situ ya, mendeskripsikan bagaimana membuat ordinal number dan cardinal number. Nah, sedangkan ordinal number itu adalah bilangan yang atau angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. Nah, itu ya, urutan atau tahapan. Nah, kita menggunakan ordinal numbers. Tanggal juga itu, menyatakan tanggal juga itu menggunakan ordinal numbers. Nah, itu ya. Nah, misalnya tanggal 18 ya. Hari ini tanggal 18 ya. The 18 ya, pakai the ya caranya. The 18th of November 2020. Sudah lihat di layarnya? Nah, jadi situ ya. Ya, Pak. Bagaimana menyusun ordinal numbers ya. 4 menjadi 4th. 7 menjadi the 7th. 16 menjadi 16. Nah, tapi hati-hati ya. 5 bukan 5 tapi 5th. 9 menjadi 9th. Nah, itu ya. Ini di sini ada beberapa contohnya ya. Cardinal number, ordinal number. Cardinal number ya, misalnya bilangan biasa 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Kemudian kalau dia dirubah menjadi ordinal numbers, tinggal tambahkan TH di belakang. Nah, ini 4 menjadi the fourth. Ya, we just adding TH in the end. Ya, kita hanya menambahkan TH di belakang. 7 menjadi the seventh. 16 menjadi the 16. 5, hati-hati, jadi be careful with spelling. Tapi ada pengecualiannya. Coba perhatikan pengecualiannya. 1, 2, 3, bukan TH dia, tapi ST, ND, RD ya. The parts, the second, the third. Itu. Bagaimana untuk menyatakan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Ketika sambil menunggu juga ya videonya, saya putarkan semua cardinal and ordinal number. Jadi cardinal numbers itu digunakan untuk menyatakan angka seperti jumlah. Berapa jumlah gambar yang ada pada gambar pertama? Nah, itu kita menggunakan kata 3. There are 3 people. How many people in the second picture? There are 5 picture. 5 people. Kemudian ada di situ state, ND, RD ya. Itu maksudnya dia menyatakan urutan. Dia itu kalau bentuknya seperti itu adalah apalagi tadi cardinal ordinal ya. Ordinal number itu. Nah, itu ya. Ordinal number, bilangan bertingkat. Nah, dia menggunakan penyebutannya atau penulisannya juga sudah saya jelaskan tadi. Semoga bisa mengambil informasi di sini. Nah, kita menuliskan, tinggal menambahkan kata TH atau TH di belakang. Nah, itu. Example, contohnya, for example, kalau dia bentuknya British ya, English and American English. Jadi ada dua, sebenarnya ada dua di sini cara untuk menulis dan menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, di sini karena tugasnya kalian sebentar bagaimana kalian menulis tanggal lahir kalian dan bagaimana menyebutkannya. Dan pada akhirnya kalian how to write and say dates in English. Bagaimana menuliskan tanggal dan bagaimana how to write and say date. Bagaimana menulis dan menyebutkan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ada dua cara ya. Pertama British in September. Misalnya 14 TH September. Tetapi ketika kita mengatakan when we say in date in English, we say the 14th of September ya, dengan menambahkan kata the pada tanggal ya. Kemudian menambahkan artikel of di depan bulan ya, itu ya. Dan cara yang kedua adalah dengan American bulannya. Kalau dia American ya bulan dulu kemudian tanggal. Itu ya penulisannya ini. Pastinya ini you write. Kemudian cara menyebutkannya ini September. Dia tidak pakai of. Langsung saja bulan kemudian tambahkan, tapi dia tetap memakai kata the. September the 14th ya, itu September the 14th. Nah, itu ya. Di video itu ada sudah saya bagikan juga bagaimana penyebutan dalam bentuk bahasa Inggris. Saya kasih kesempatan untuk memberikan dulu
Informasi apa yang kalian telah dapatkan? Coba Rahmi. Bisa. Ulangi, tidak bagus suaranya. Kita menggunakan kata de untuk menyebutkan bilangan ordinal. Ya, right, good. Kita menggunakan kata de untuk menyatakan ordinal numbers. Sahrul, informasi apa yang kamu ketahui tentang yang tadi yang saya jelaskan, atau informasi lain tentang about penyebutan dan penulisan kata tanggal? Apa yang kamu telah ketahui? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Masa tidak ada yang kamu ketahui? Bagaimana cara menuliskan kalau dia tanggal 4? Bagaimana tulisannya? Bagaimana ciri-ciri penulisannya kalau dia tanggal 4? Rahmi, informasi apa lagi Rahmi? Bisa bantu temannya Rahma? Bisa bantu Sarul? Informasi apa lagi yang bisa kamu sampaikan tentang yang bisa kamu ambil dari materi tadi? Coba. Kita bisa menggunakan ordinal numbers untuk menyatakan tanggal. Ya. Nah, itu ya, ordinal numbers namanya nak. Kalau kita menyatakan tanggal. Apa lagi? Informasi apa lagi? Cara penulisannya Sarul. Nomor 1 untuk kalau dia tanggal nomor 1, bagaimana penulisannya? Rahmi bisa. Yang mana dipakai? 1 ST. Ya. Good ya. Jadi itu Sarul ya. Coba perhatikan Sarul ini. Sudah lihat? Ya, Pak. Nah, di sini ada Ya, Pak. cardinal numbers, ordinal numbers. Nah, kalau dia cardinal numbers ya itu bilangannya seperti ini. 1, 2, 3 ya. Nah, nomor penulisannya ini. Ini cara menuliskannya, kemudian menyebutkannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan seterusnya. Itu untuk menyatakan jumlah. Dan ordinal numbers itu ya ini tulisannya ya, ini right ya, kita menulis seperti ini. 1 ST untuk nomor 1, 2 ND untuk 2. Untuk apa itu ordinal numbers? Untuk menyatakan tanggal, tingkatan juga tadi, apalagi posisi pertama, posisi kedua, tanggal pertama, tanggal 1, tanggal 2. Kita menggunakan ini ordinal numbers. Caranya menyebutkannya menambahkan kata the ya. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth ya. Jadi 1, 2, 3 itu berbeda. Yang lain bisa di chat ya. Tanggal berapa kamu lahir ya. Coba ditulis. Silahkan ditulis tanggal lahirnya. When you born. Tanggal berapa kamu lahir? Coba. Ya Pak, jelas jaringan. Coba. Mungkin Rahma sudah bisa ini. Informasi apa? Mungkin ada informasi yang dia dapatkan Rahma tentang penggunaan tanggal dan ini penggunaan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris atau cardinal atau ordinal numbers. Coba sampaikan kepada temannya. Informasi yang saya dapat adalah kita bisa menggunakan ordinal number untuk menyatakan tanggal dan kita menggunakan kata de untuk menyatakan bilangan bertingkat. Oke, good, right. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita menyatakan ordinal numbers untuk kita memakai ordinal numbers untuk menyatakan tanggal ya. Contohnya adalah ciri-cirinya menggunakan kata de. Kemudian di akhirnya menggunakan kata TH untuk nomor 4 dan seterusnya. Nah, itu. Ya, Pak. Sekarang saya mau melihat apakah kalian sejauh mana pemahaman kalian untuk mengerti tentang penggunaan tanggal ini. Coba dituliskan tanggal dan bulan berapa kamu lahir, gitu ya. When were you born? Tanggal berapa kamu lahir? Coba dituliskan dalam kolom chat ini. Sekarang
tanggal lahirmu ya. Tanggal lahirmu dan bulan. Dia bentuk bahasa Inggris. Ada tadi contohnya ya. Ya, the 13th of July ya, Rahmi hurufnya bagaimana penulisannya? Kalau dia tanggal ya nomor saja ya. Kalau dia penulis ya kita menulis tanggal ya. Ini cara menyebutkan ini kalau begini. Rahma, tidak apa Rahma. Silahkan. The 13th of July. Oke, bagus sekali Sarul ya. Padlan ini maki akunnya Sarul ya. 13 Juli 20 ya. Jadi itu ya. Kalian telah menuliskan. Nah, jadi karena dalam bahasa Inggris itu there are different ya, ada perbedaan antara penulisan dan penyebutan tanggal dalam bahasa Inggris. Kalau dia kita menuliskan dalam bentuk bahasa Inggris, nah, ini ya. Nah, ini yang cocok ini punyanya Rahma. Coba ya. Coba dilihat di situ punyanya Rahma ya. 20 TH Januari ya. Tulisannya seperti itu. Kita menyebutkannya dengan kata apa? Coba Rahma say in English. Sebutkan dalam bentuk bahasa Inggris. Coba sebutkan Rahma. The 20 of January. Oke, good ya. Penulisannya 20 TH Januari. Kita menyebutkannya dengan menambahkan kata ya, the ya. The 20th ya. Ya, ada TH-nya ya. Penyebutannya pada caranya pronunciation-nya ya. Lidah agak digigit sedikit di akhir. 20 TH ya. The 20th January ya. The 20th of January. Jadi itu ya. Oke, Rahmi. Silahkan Rahmi. Silahkan. The 13th of July. Kamu telah menuliskannya 13 Juli ya. 13. Nah, bagaimana penyebutannya Rahmi? Coba. Ya, sudah ada di sini ya. The 13th of July. Ya, the 13th of July. Oke. The 13th of July. Nah, sekarang Sarul ya, Sarul. Silahkan Sarul. Cara menyebutkan tanggal lahirmu Sarul, bagaimana ini? 9 Mei. Rahma coba bantu Sarul. 29 of itu ya, the 20 ya, the ya. 29 of May. Ya, coba ya, the 29th ya. Jadi penulisannya di sini juga ada TH ya, ada TH-nya. The 29th of May. Oke, good. Nah, itu ya penulisan dan penyebutan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, itu. Dari hasil mengumpulkan informasi, dari hasil mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan kalian telah menuliskan dan menyebutkan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Siapa yang bisa memberikan mengomunikasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian telah susun di awal tadi, yaitu pertanyaannya apa tadi Rahmi? Yang pertama, kenapa berbeda penulisan nomor 1 ST dengan nomor 4 TH? Ada yang bisa menjawab ini? Ada pertanyaan di awal itu setelah mengamati pertanyaan. Kemudian yang kedua ya, bagaimana? Ya itu ya, pertanyaannya kenapa berbeda penulisan nomor 1 dengan nomor 4? Ada yang bisa mengkomunikasikan ini atau menyebutkan kenapa berbeda penulisan nomor 1 dengan nomor 4 pada bilangan bertingkat?
How to say the date in English? Nah, pertanyaannya tadi ya, kenapa di awal itu kenapa berbeda penulisan 1 dengan nomor 4 pada gambar yang kedua? 1 ST kemudian 4 TH. Ada yang bisa menjawab atau mengkomunikasikan? Oke, kita jawab bersama ya. Nomor 1 itu ya sudah aturannya ya. Kalau ditanyakan seperti itu, kenapa berbeda nomor 1 dengan nomor 4? Sesuai dengan aturan ya, ada aturannya, there is rule ya. Sudah seperti itu. Nomor 1 dia ST, nomor 2 ND terakhir, nomor 3 TRD, nomor 4 dan seterusnya ya, TH, TH ya. Nah, itu seperti itu. Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya dari Rahma. Berdasarkan hasil pengamatannya, Rahma menanyakan, kenapa bagaimana cara menyebutkan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris? Nah, ada yang bisa coba sampaikan kepada temannya bagaimana cara ini tadi sudah benar caramu ini. Cara tak sudah benar bagaimana menuliskan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, bagaimana? Coba. Dengan menggunakan ordinal numbers. Ya, itu ya. Kita menyatakan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris itu dengan menggunakan ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Adapun cara-caranya ya, kalau dia bentuk tulisan, yang benar tulisannya di sini adalah Rahma ya. Rahma 20 TH Januari ya, ada TH-nya, begitu tulisannya ya. Nah, ini Rahmi 13 Juli ya, tidak lazim ini, biasanya ada TH. Sarul juga ini gunakan akun 4 ya, 29 ya, ada TH-nya, kecuali nomor 1 ST, nomor 2 ND terakhirnya, nomor 3 RD dan seterusnya itu menggunakan TH. Oke, saya kira seperti itu ya untuk pelajaran hari ini. Kalian telah menuliskan dan menyebutkan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya itu ya, saya kira untuk pelajaran hari ini ya seperti itu. Kemudian di kegiatan akhir ya, kalian menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Siapa bisa simpulkan? Kita bersama-sama menyimpulkan ya. Coba Rahma simpulkan materi untuk hari ini. Kita dapat menambahkan kata TH pada penulisan tanggal untuk dan seterusnya. Menyebutkan bulan gunakan kata di depan bulan. Oke, good ya. Ketika kita menyebutkan tanggal, kita menambahkan kata the, dan menyebutkan bulan menambahkan kata of. Oke ya, itu ya kesimpulan dari bagaimana penggunaan tanggal dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, sekarang Rahmi coba simpulkan. Kita bisa menggunakan kata the untuk menyebutkan bilangan bertingkat. Kita menggunakan bilangan ordinal atau bilangan bertingkat untuk menyebutkan tanggal. Oke, jadi bilangan tanggal itu untuk menyatakan tanggal itu bilangan bertingkat ya. Ciri-cirinya menggunakan kata the, penulisannya ya ada di belakang juga tambah-tambahan gitu ya. Saya kira seperti itu ya. Kesimpulannya bagus semua. Pembelajaran hari ini ya, satu menyampaikan refleksi seperti pada kegiatan awal tadi. Jadi hal yang paling menarik atau hal yang kamu sudah mengerti hari ini dan
tiga istinya refleksi. Hal yang menarik, hal yang sudah mengerti, dan hal yang belum dimengerti, dan apa upaya atau kegiatan yang akan kamu lakukan untuk memperdalam kamu punya pengetahuan bahasa Inggris. Coba Rahma dulu. Saya telah mempelajari ordinal dan ordinal number. Hal yang paling saya senangi adalah saya bisa menyebutkan tanggal lahir menggunakan bahasa Inggris. Oke, good. Kemudian hal yang belum dimengerti, apa yang atau yang tidak dipahami atau belum terlalu jelas. Rahmi bisa refleksinya. Saya sudah bisa menggunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan tanggal lahir saya. Oke. Nah, itu ya. Kemudian upaya, apa yang harus dilakukan atau apa kekurangannya? Hal yang belum saya pahami adalah menyebutkan tahun dalam bahasa Inggris. Oke. Kekurangannya belum bisa menyebutkan tahun dalam bentuk bahasa Inggris ya. Itu untuk refleksi ya. Seperti itu ya. Dan akhirnya pada kegiatan akhir ini ya, saya akan mengirimkan link ya. Saya akan membagikan link evaluasi untuk mengecek sejauh mana pengetahuan kalian ya setelah mempelajari ini materi to tell date hari ini ya, gitu ya. Ada linknya, langsung dikerjakan Google Form, diketik saja kemudian langsung dikerjakan, langsung terkirim kembali bisa. Dan rencana tindak lanjut selanjutnya ya itu akan membagikan tugas dan menilai pekerjaan kalian. Nah, seperti itu ya. I think it's all. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu ya, bagaimana penggunaan hari, bulan, tanggal, dan tahun. Oke. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya ingatkan dikerjakan tugasnya dalam bentuk Google Form. I think it's all for today ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.